Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Marshall Peak menceritakan tentang seorang pemuda bernama Yang Ke. Saat fajar, Yang Ke bangun, mandi sedikit dan berjalan keluar dari gubuk tempat tinggalnya. Mengenakan jubah sederhana dan bersih, warna polos dari pakaian kuno akan membuat usia pemuda ini terlihat tua. Pinggang Yang Ke selurus lembing, bahkan jika dia melakukan pekerjaan tingkat rendah, raut wajahnya sangat teliti. Gerakannya sangat mantap, tangan yang memegang sapu tidak banyak menggunakan tenaga, dan badan pun tidak banyak berayun. Hanya mengandalkan putaran pergelangan tangan, sapu bergerak maju mundur seperti lengan. Dengan gerakan dari langkahnya, tanah debu yang terkumpul di tubuhnya bergerak secara ajaib, seolah-olah telah tumbuh dua kaki tanpa alasan. Yang Ke adalah murid percobaan dari Pavilion Surga. Dia memasuki sekte 3 tahun lalu dan mulai berlatih. Tetapi sampai sekarang dia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga pemurnian tubuh. Tapi saudara-saudara yang memulai dengannya sudah jauh melampaui tahap ini, dan masing-masing memiliki kesempatan untuk menjadi master pavilion menengah. Kemudian dengan sapu di sudut, dia berdiri di depan pintu dan menggeliat. Dia melirik perut ikan yang muncul di ujung langit, memejamkan mata dan berkonsentrasi menikmati saat damai. Lalu membuka matanya dan melambaikan sapu di tangannya untuk membersihkan debu dan daun-daun berguguran di tanah. Tetapi dia hanya bisa menghela nafas karena 3 tahun mengeraskan tubuh ke tingkat ketiga. Jadi kualifikasi semacam ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata biasa. Bahkan bisa dikatakan sangat biasa-biasa saja. Tidak ada cara lain, Yang Ke tidak punya pilihan selain mengambil alih pekerjaan menyapu lantai di sekte, berkultivasi dengan keras sambil mencari nafkah. Pavilion Surga adalah sekte yang relatif istimewa. Keistimewaan ini tercermin dari kejamnya persaingan di antara para murid. Di sekte ini, mereka yang mampu dipromosikan. Sekte lain mungkin memiliki persahabatan dan persaudaraan. Tetapi tidak di Pavilion Surga. Jika Anda ingin mendaki, Anda hanya dapat memenuhi syarat. Jika Anda menginjak pundak saudaranya dan menginjak darah mereka. Sekte Pavilion Surga sangat ketat dan terkenal di seluruh dinasti Han. Meskipun bukan sekte super, kekejaman perjuangan antar murid tidak ada duanya. Karena itu juga, para murid semua galak dalam seni bela diri. Dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Ketika mereka pergi berjalan-jalan di sungai dan danau, ada aturan di Pavilion Surga. Tidak peduli siapa murid yang berusia di bawah 14 tahun, 3 tahun sejak awal masuk dianggap sebagai masa percobaan. Selama 3 tahun ini, para Zongmen akan bertanggung jawab atas makanan, penginapan, dan perjalanan. Dan para murid hanya dapat fokus pada kultivasi mereka. Jika Anda dapat menembus periode penempaan tubuh dalam waktu 3 tahun, Anda akan memenuhi syarat untuk menjadi murid dari master sekte. Dan biarkan master ini mengajari Anda secara berlatih. Tentu saja, Anda dapat berlatih tanpa master, tetapi tidak ada cara untuk berkultivasi. Dan ada guru yang baik untuk mengajarkan kepada Anda sampai batas tertentu. Aturan pavilion tinggi surga agak bebas. Dan mereka yang tidak menembus periode penempaan tubuh dalam 3 tahun harus meninggalkan sekte atau diturunkan sebagai murid percobaan. Murid percobaan adalah identitas Yang Ke saat ini. Itu juga memalukan bagi pavilion surga karena berbeda dengan murid biasa. Lingkungan hidup murid percobaan lebih keras karena pada titik ini Anda harus mengurus sendiri makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Dan sekte tidak akan menyanyiakan sumber daya kultivasi untuk Anda. Dan begitu Anda diturunkan sebagai murid percobaan, pada dasarnya Anda tidak akan pernah memiliki masa depan yang cerah dalam hidup ini. Kecuali kekuatan Anda meningkat tajam dalam waktu singkat.
dan sekte lain merasa bahwa Anda memiliki modal untuk diinvestasikan. Pada saat ini ada 3.000 murid di seluruh pavilion surga, tetapi beberapa banyak murid yang ada di persidangan. Yangke beruntung menjadi salah satu dari mereka. Bagaimanapun sulit bagi murid-murid ujian untuk tinggal di pavilion surga. Misalnya, gubuk tempat tinggal Yangke sekarang dibangun sendiri dari sepotong kayu. Ada beberapa lubang di atap kecil, luangkan waktu untuk mengambil merawatnya. Dan ketika hujan, rumah akan menumpuk air dan sulit untuk dikeringkan. Dia membeli pakaiannya sendiri, membuat makanannya sendiri, dan bertanggung jawab atas segala hal lainnya. Bahkan letak gubuk tersebut berada di tempat paling terpencil dan paling tidak populer di pavilion surga. Sulit bagi orang biasa untuk menanggung perlakuan buruk seperti ini. Ini juga alasan sedikitnya jumlah murid di uji coba pavilion tinggi surga. Pada dasarnya, para murid yang belum menembus kondisi pengerasan tubuh setelah masa percobaan akan memilih untuk meninggalkan pavilion surga. Tetapi Yangke tetap tinggal karena dia sudah pernah diusir dari rumah. Jadi bagaimana kali ini bisa terjadi? Setelah diturunkan sebagai murid percobaan beberapa bulan yang lalu, Yangke melakukan pekerjaan menyapu di sekte untuk memenuhi kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa Yangke sekarang bukan hanya murid percobaan dari pavilion surga, tetapi juga pelayan dari pavilion surga. Tetapi pekerjaan menyapu ini terkadang tidak dapat mempertahankan makanan dan pakaian Yangke. Dari waktu ke waktu dia lapar dan kenyang. Tidak ada yang peduli dengan angin dan dingin, dan hidupnya sengsara. Meski begitu, Yangke tidak pernah mundur. Dia telah hidup selama beberapa dekade. Jika dia memilih jalan ini, dia harus terus berjalan. Karena untuk seorang pria tidak bisa menyerah di tengah jalan. Yangke memiliki ketangguhan untuk tidak mundur tanpa menabrak tembok selatan. Pada saat yang sama, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Yangke menyapu tanah untuk sementara waktu dan tempat yang dia lewati bersih dan debu tersapu. Meskipun menyapu lantai tidak membuang banyak energi, tetapi setelah bergerak begitu lama, tanpa makan atau minum di pagi hari, Yangke juga berkeringat deras. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ini semua karena fisiknya yang buruk. Karena 2 dari 3 kali makan, siapapun di lingkungan tempat tinggal Yangke tidak akan sehat. Saat ini secara bertahap, Yangke dikelilingi oleh beberapa murid pavilion tinggi surga. Murid-murid ini semua bangun lebih awal, tidak akan berlatih tetapi mengepung Yangke. Banyak orang memandang Yangke dengan penuh minat, dan mata beberapa orang sangat rakus. Seolah-olah Yangke sekarang adalah seorang kecantikan telanjang besar, dengan aroma yang memikat, dan di antara para murid pavilion surga yang berkumpul di sekitar Yangke, ada juga suasana persaingan yang tegang menyebar, dan mereka memandang saudara-saudara di sekitar mereka dengan waspada. Masing-masing dengan ekspresi buruk, seseorang di kerumunan menunjukkan wajahnya yang tak tertahankan, dan berkata dengan lembut, "Ada begitu banyak orang, ini terlalu banyak." Segera seseorang menjawab, "Anda bisa pergi jika menurutmu ada terlalu banyak orang, tapi tidak ada yang ingin Anda pergi, jadi Anda harus tinggal." Tidak ada yang berbicara, semua orang tahu mengapa mereka berkumpul di sini. Jelas semua orang tahu mengapa mereka menatap Yangke, dan sekarang mereka menunggu saat itu tiba. Yangke secara alami tahu apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia harus melalui pertempuran semacam ini setiap 5 hari, 6 kali sebulan. Benar-benar tidak ada yang mengejutkan. Dan jumlah orang di depannya juga sedikit lebih sedikit. Mungkin karena mereka belum datang. Jadi dia menyapu lantai terlepas dari orang-orang di sekitarnya, menyapu sepanjang jalan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Yangke dan diperkirakan secara kasar setidaknya ada 30 atau 40 orang.
Saat ini Yang Ke berhenti tiba-tiba, hanya duduk di tengah jalan. Perlahan menarik nafas, memulihkan kekuatan fisik yang telah dikonsumsinya di pagi hari. Melihat gerakan ini, semua orang yang berkumpul di sekitar Yang Ke segera bubar, mengepungnya berkelompok, dan suasana tegang dan kompetitif tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Seolah udara pun tidak lagi mengalir. Meskipun tidak ada yang enak dipandang, tetapi mereka semua berharap untuk melihat Yang Ke. Jika orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa orang yang dikelilingi oleh kerumunan itu adalah ahli top. Jika tidak, bagaimana mungkin begitu banyak orang yang dikirim untuk menghadapinya? Namun nyatanya, Yang Ke hanyalah seorang murid dari tingkat ketiga pemurnian tubuh, dan semua orang yang hadir lebih kuat dari Yang Ke saat ini. Yang Ke, jangan khawatir tentang itu. Anda akan dengan patuh meminta saya untuk mengalahkan Anda nanti, dan menghemat waktu semua orang, kan? Beberapa orang memandang Yang Ke seperti ini, dan langsung merasa sedikit menghina. Ya, Yang Ke, bagaimanapun juga, tolong pertimbangkan perasaan saudara-saudari. Setiap orang berbeda dari Anda. Kita harus pergi berlatih setelah pertandingan ini. Apa yang dia katakan, sepertinya mereka harus mengalahkan Yang Ke dengan cepat. Seolah-olah Yang Ke yang sedang memulihkan kekuatan fisiknya sekarang, tampaknya tidak menghormati mereka. Namun Yang Ke menutup telinga, seperti biksu tua yang hendak bermeditasi. Waktu terus berlalu, dan tiba-tiba bel yang merdu dan kosong berbunyi. Itu adalah bel pagi dari pavilion surga. Bel berbunyi ke telinga semua orang, dan para murid yang berkumpul di sekitar Yang Ke terkejut. Lonceng berbunyi 9 kali, matahari terbit di timur, dan ini adalah hari yang baru. Napas kerumunan tiba-tiba mereda, dan mereka menatap Yang Ke yang dikelilingi di tengah. Yang Ke perlahan bangkit, mengangkat sapu di tangannya dan melirik lingkaran orang di sekitarnya. Pilih saya, kakak senior Yang. Seseorang berteriak. Saya akan memukul Anda dengan sangat ringan, dan saya berjanji tidak akan menyakiti Anda. Waktu untuk semua orang. Pilih saya, pilih. Saat ini, lapangan penuh dengan kegaduhan, seperti seorang penjual sayur di pasar yang menjual sayur-sayuran dari ladangnya sendiri, yang lebih segar dari orang lain. Yang Ke, jangan melanggar aturan yang Anda tetapkan. Seseorang mengingatkan. Yang Ke terkekeh dan melemparkan sapu ke langit dengan santai. Puluhan pasang mata mendongak, menunggu dengan penuh harap saat sapu mendarat, berdoa dalam hati. Pilih saya. Waktu sepertinya melambat, sapu berputar beberapa kali di udara, lalu langsung jatuh, memantul di tanah dan diam. Kemudian bagian depan sapu menunjuk seorang pemuda kekar di tengah kerumunan. Ada suara penyesalan, penuh kebencian dan keengganan. Sebaliknya, pemuda kekar yang berjalan keluar dari kerumunan sambil tertawa, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum kepada semua orang. Saudariku, saya memenangkan pertempuran hari ini. Kuharap kalian tidak bisa disalahkan. Mengapa saya tidak bisa dipilih? Saya telah berada di sini setiap 5 hari. Saya telah berada di sini selama sebulan penuh. Yang Ke, apakah Anda sengaja melakukannya? Sebulan dan belum dipilih sekalipun. Saudaraku, Anda lebih buruk dariku. Itu tidak menyedihkan, itu hanya pertunjukan yang bagus. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum penuh arti di arena. Yang lain telah bubar, hanya menyisakan Yang Ke dan pemuda kekar yang saling menatap. Murid percobaan Yang Ke, pemurnian tubuh level 3. Yang Ke memandang pihak lain dan berkata, murid biasa Zodingjun marah ke lantai 5. Pemuda kekar itu melaporkan dirinya sendiri.
Murid-murid pavilion surga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari bawah ke atas, ada 5 tingkatan. Murid percobaan, murid biasa, murid bawahan, murid elit, dan murid inti. Yodingjun berkata bahwa dia adalah mereka dipilih dari antara para murid di bawah kursi dengan master sekte. Murid inti adalah harapan generasi berikutnya dari pavilion surga. Dan sekte tersebut melatih orang-orang ini sebagai penerus masa depan. Dan belum diinstruksikan oleh guru yang baik. Jika seseorang menembus tahap penempaan tubuh dan bergabung dengan master sekte, dia akan menjadi murid tingkat yang lebih tinggi. Murid elit dari tingkat yang lebih tinggi semuanya luar biasa. Hierarki, murid Shenran mungkin tampak tidak manusiawi, tetapi dapat merangsang darah anak muda dan rasa persaingan. Ini juga merupakan dasar dari sistem kejam pavilion surga. Dan akar penyebab yang diacak oleh banyak orang adalah aturan lain dari pavilion surga untuk mengatur tatangan. Yang pertama dari aturan pavilion surga, murid pavilion surga memiliki kesempatan untuk menantang sekali sehari dan memiliki kesempatan untuk ditantang setiap 5 hari sekali. Kekuatan kedua belah pihak dalam pertempuran tidak boleh berbeda 3 level, dan mereka tidak boleh menghindari pertempuran dan tidak boleh malu untuk bertarung. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari tembok gerbang. Pemenang akan menghadiahkan poin kontribusi sesuai dengan level murid lawannya, dan yang kalah akan mengurangi poin kontribusi sesuai dengan level murid mereka sendiri. Dan poin kontribusi juga dikenal sebagai poin kontribusi Zhongmen. Ini adalah karakteristik pavilion surga. Sederhananya, poin kontribusi setara dengan uang di pavilion surga. Selama poin kontribusi Anda cukup, Anda dapat menukarnya dengan apapun yang Anda inginkan di kantor logistik Zhongmen, seperti pil, keterampilan, senjata, baojia, apapun yang berhubungan dengan kultivasi, dapat ditukar dengan segalanya. Tentu saja, itu juga dapat ditukar dengan barang emas dan perak. Tetapi secara umum, nilai kontribusi sekte itu diperoleh dengan susah payah, dan biasa saja murid enggan menukar emas dan perak. Ada juga banyak cara untuk mendapatkan poin kontribusi sekte. Anda bisa mendapatkan poin kontribusi tertentu dengan menyerahkan hasil perburuan harta karun mereka ke sekte tersebut, atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte tersebut. Salah satu cara paling umum dan termudah untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan menantang. Tantang sesama murid yang kekuatannya kurang dari 3 level dari Anda, dan siapapun yang menang bisa mendapatkan poin kontribusi. Itulah mengapa ada begitu banyak orang yang di sekitar Yangke pagi-pagi sekali. Semua orang tahu mereka sedang menatap ke semak yang lembut. Nama Yangke terkenal di pavilion tinggi surga. Bukan hanya karena dia menyandang status murid percobaan yang langka, tetapi juga karena dia pada dasarnya tidak pernah menang sejak dia memasuki pavilion surga. Setiap kali dia ditantang, dia akan kalah. Mereka yang tertarik secara alami akan mengingat kapan Yangke ditantang terakhir kali. Hari ini adalah hari kelima sejak terakhir kali. Menurut aturan klan, dia dapat menantangnya lagi. Untuk nilai kontribusi yang tersedia ini, siapa yang tidak serakah? Bahkan jika dia menang, Yangke tidak memiliki banyak nilai kontribusi. Tetapi sekecil apapun nyamuk itu tetaplah daging. Terlebih lagi, para murid yang akan menantang Yangke bukanlah orang kaya dan bangsawan. Jadi mereka secara alami tidak akan terlalu memikirkan nilai kontribusi belaka. Di arena, Yangke dan Zhou Dingjun telah membuka postur mereka dan berkata serempak, "Tolong beritahu." Meskipun dia mengatakan ini, semua orang tahu bahwa Yangke pasti akan dipukuli hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Yangke bergegas lebih dulu. Tubuhnya yang kurus dan kurus meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia melangkah maju,
mengepalkan tinjunya dan meninju dada Zhou Dingjun. Serangannya sederhana dan langsung, tinjunya kuat, seperti jika semua kekuatan di tubuhnya telah dituangkan ke dalamnya. Pukulan ini persis seperti tinju panjang yang telah dipraktekkan oleh semua orang di bagian bawah pavilion surga. Serangan pukulan ini tidak mendalam, hanya digunakan untuk memperkuat tubuh para murid, dan gerakannya secara alami sederhana. Zhou Dingjun tidak panik dan tersenyum, itu karena wilayahnya 2 tingkat lebih tinggi dari Yang Ke, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ketika tinju Yang Ke akan datang, dia berbalik seperti berjalan santai, dan tubuhnya yang kekar tampak sedikit gesit saat ini. Jadi tinju itu menyentuh pakaiannya, dan Zhou Dingjun tidak terluka sama sekali. Sebelum Yang Ke bisa mengepalkan tinjunya, Zhou Dingjun telah mengetuk sikunya di lengan bawah Yang Ke, dan pada saat yang sama mengangkat lututnya sedikit mengenai perut Yang Ke. Yang Ke mendengus, menahan rasa sakit yang menusuk, membuat langkah yang salah dan buru-buru mundur, menghindari serangan ketiga Zhou Dingjun. "Hai!" Zhou Dingjun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa saudara senior ini dengan hanya lapisan ketiga dari tubuh tempereng akan berada di atas angin. Mengetahui bagaimana dia akan menghadapinya selanjutnya dan membiarkan rencananya untuk mengalahkan dia dalam satu gerakan akan terganggu. Tapi kesalahan kecil ini tidak mempengaruhi situasi keseluruhan. Zhou Dingjun mengikutinya seperti bayangan begitu dia berubah pikiran. Ingin sepenuhnya mengakhiri pertempuran saat Yang Ke bernafas. Tanpa diduga, begitu dia menggerakkan kaki depannya, Yang Ke yang mundur tiba-tiba bergegas mendekat dan kedua sosok itu dengan cepat mendekat. Zhou Dingjun melihat semangat juang yang pantang menyerah dan bersemangat di mata Yang Ke. Dan Yang Ke mengepalkan tangannya, mengepalkan tinjunya erat-erat, mengirim lagi pukulan panjang. Jantung Zhou Dingjun berdetak kencang, mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam tipuan lawan. Meskipun kekuatannya sendiri 2 tingkat lebih tinggi dari saudara senior ini. Dalam hal pengalaman tempur, itu tidak sebaik dirinya. Jadi bagaimana jika jatuh ke dalam perangkap? Semangat Zhou Dingjun meningkat. Dia tidak lagi mengelak dan juga mengembalikan warnanya dengan tinjunya yang panjang. Dengan 2 suara lembut, Yang Ke terbang keluar. Sosok Zhou Dingjun berkedip dan dia masih berdiri diam. Wajahnya sedikit bermartabat. Jika serangan barusan dilakukan oleh lawan dengan level yang sama, pasti dialah yang terbang keluar. Orang lain mungkin tidak mengetahui misteri dari 2 pukulan ini, tapi dia merasakannya dengan jelas. Tinju kakak laki-laki ini bahkan lebih cepat dari miliknya. Artinya, dia memukulnya lebih dulu. Hanya saja tinjunya jauh lebih lemah dari miliknya, dan dia juga kuat dan kuat. Di sisi pihak lain, kurus seperti tongkat. Dengan tubuh kurus, wajah seperti piring. Jelas kurang gizi, dan kemampuannya untuk menahan pukulan tidak pada level yang sama. Jadi hasil ini sudah dapat dipastikan. "Kakak senior Yang, saya menerimanya." Zhou Dingjun merasa sangat tidak nyaman, benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibanggakan ketika dia memukul lawan yang berada 2 tingkat di belakangnya. Namun ada suara berbisik dari samping. Orang ini mengira dia telah menang. Mungkinkah dia datang untuk menantang Yang Ke sebelum dia mendengar namanya? Ini sangat menarik. Zhou Dingjun mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengenal Yang Ke dengan baik. Tetapi dia sering mendengar orang menyebut saudara senior ini. Hari ini, dia lewat dan melihat banyak orang mengelilinginya. Jadi dia berpartisipasi dalamnya. Tetapi dia tidak berharap beruntung. Dan dia dipilih langsung oleh Yang Ke sebagai lawannya. Tapi bukankah ini kemenangan? Saya sudah memiliki keuntungan yang luar biasa dalam menjatuhkan saudara senior ini dengan 1 pukulan. Menurut aturan sekte, lawan juga harus mengaku kalah.
karena tidak perlu melanjutkan pertempuran. Ayo lagi. Saat ini dia berpikir, Yangke yang terbang keluar dan jatuh ke tanah berdiri. Alih-alih putus asa sama sekali, semangat juangnya menjadi lebih kuat. Tetapi setelah dipukul, dia penuh dengan wajah yang sudah agak pucat. Sebelum Jo Dingjun dapat menjawab, Yangke bergegas lagi. Tiba-tiba memantul sedikit ketika jaraknya kurang dari 3 kaki dari Zhong Dingjun. Kakinya menyapu seperti cambuk panjang dan menyerang tubuh bagian bawah Zhou Dingjun. Dan cambuk kaki ini juga merupakan kungfu dasar yang telah dipraktekkan oleh semua orang. Di bagian bawah pavilion surga, tetapi yang ditampilkan oleh Yangke saat ini, banyak rekan muridnya yang jauh lebih tinggi darinya dapat memperoleh sesuatu. Tendangan cabuk ini ternyata masih bisa ditendang seperti ini. Tanpa menunggu semua orang menghela nafas dengan emosi, suara lembut keluar dan Yangke terbang lagi. Kesenjangan antara 2 tingkat alam dan kesenjangan dalam kebugaran fisik membuat Yangke tidak mungkin bertarung melawan Zhong Dingjun. Karena pukulan Zhou Dingjun mengenai tulang betis Yangke, dan ketika Yangke berdiri lagi, langkahnya sedikit goyah, jelas tulangnya terluka. Ayo lagi. Yangke menggertakkan gigi dan sepertinya ada nyala api yang berkobar di matanya. Pukul! Yangke terbang keluar. Ayo lagi! Beberapa orang yang tidak tahan untuk menonton pergi lebih awal dan beberapa bahkan menghela nafas. Keuletan Yangke ini benar-benar tidak ada artinya. Tantangan apapun yang tidak menjatuhkannya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kata-kata ini menyebar ke telinga Zhou Dingjun. Dalam prosesnya, dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia menantang lawan yang begitu gila kali ini. Sekarang Yangke dikirim terbang 7 atau 8 kali. Pipinya membengkak dan bahkan rongga matanya menghitam. Langkahnya terhuyung-huyung. Dia sepertinya jatuh ketika angin bertiup. Tetapi dia masih keras kepala seperti batu tempat dia jatuh. Dia bangkit dari tempat dia jatuh, berteriak dan terus berjalan. Setelah begitu banyak pengulangan, Zhou Dingjun akhirnya mengubah ekspresinya. Apakah Anda gila? Jika Anda tidak mengaku kalah, Anda akan mati. Murid-murid pavilion surga berkelahi di antara mereka sendiri dan banyak orang meninggal setiap tahun. Tetapi Zhou Dingjun merasa sedikit khawatir ketika dia melihat saudara senior ini yang maju dengan berani dan tidak pernah gentar. Mengubah posisinya, Zhou Dingjun merasa bahwa dia tidak dapat melakukannya sejauh ini. Dan dia mungkin mengaku kalah jika dia menyadari bahwa dia tidak terkalahkan. Karena menjaga perbukitan hijau tidak takut kekurangan kayu bakar. Begitulah cara hidup. Jangan menabrak tembok selatan dan jangan melihat ke belakang. Karena ini semacam kegigihan. Meskipun melihat Yangke dalam keadaan malu, tetapi semangat juang di matanya semakin kuat dan kuat. Zhou Dingjun tahu bahwa jika dia tidak menjatuhkannya, masalah hari ini akan dianggap tidak ada habisnya. Begitu dia memikirkannya, Zhou Dingjun melambaikan pisaunya dan menebas leher Yangke yang sedang bergegas. Namun aura ganas Yangke tiba-tiba menghilang. Matanya kehilangan fokus dan dia jatuh lemas. Melihat pemandangan ini, orang yang berdiri di kanopi pohon besar hanya berjarak puluhan kaki mengeluarkan buklet, membuka halaman dengan santai dan menulis. Murid percobaan Yangke melawan murid biasa Zhou Dingjun. Dan Zhou Dingjun menang dan orang yang berdiri di atas kanopi memiliki sosok yang anggun dan jelas seorang wanita. Tetapi kerudung hitam menutupi wajahnya sehingga orang tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas. Tetapi alis yang halus menunjukkan bahwa orang tersebut tidak terlalu tua. Dan lengan daun jatuh di lengan orang itu, tapi itu mengungkapkan identitas wanita ini, murid dari aula gelap pavilion surga. Aula kegelapan pavilion surga adalah lembaga khusus. Di bawah yudistik, 3 tetua sekte dan para murid di aula bertanggung jawab untuk mencatat masalah sekte.
termasuk hasil duel antar murid. Oleh karena itu, jika Anda menantang di pavilion surga, Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan poin kontribusi. Jika menang, para murid aula gelap yang bersembunyi di kegelapan pasti akan mencatat hasilnya dan mengumpulkan catatan keseluruhan setiap bulan. Setelah wanita di aula gelap selesai mencatat kemenangan dan kekalahan pertempuran ini, dia mengeluarkan buklet lain yang lebih kecil dari pinggangnya, membukanya untuk melihatnya dan menulis, Yang Ke adalah 147 pertempuran pertama, kalah. Kecuali untuk baris tulisan tangan yang baru ditambahkan ini, semua hasil pertempuran Yang Ke terekam dengan padat di atasnya. Semuanya kapan dan berapa banyak pertempuran, dan hasilnya tidak lebih dari satu kata, kalah. Karena dalam 147 pertandingan berturut-turut tanpa satu kemenangan pun, ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya rekor sejak berdirinya pavilion surga. Jadi rekor ini cukup mengejutkan dunia. Korban terbaring diam di tanah saat ini, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Yang Ke belum pernah menantang orang lain sebelumnya, dan 147 pertandingan ini semuanya ditantang oleh orang lain. Artinya, dia ditantang setiap 5 hari sekali, dan hari seperti ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Melihat Yang Ke di bawah, Xian Ningsang sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti mengapa Yang Ke bertahan sedemikian rupa. Dia telah diturunkan ke murid percobaan pavilion surga, bahkan kelangsungan hidup, makanan dan pakaiannya sendiri menjadi masalah. Mengapa dia masih tinggal di pavilion surga? Jika dia pergi dari sini, hidupnya pasti akan jauh lebih baik. Jadi keterikatan seperti apa yang dimiliki bocah kurus ini di hatinya? Meski kalah 147 pertandingan berturut-turut, ia tetap tidak patah semangat. Mungkin kebodohan laki-laki ini menyadari bahwa Yang Ke juga kebetulan. Xian Ningsang sebagai murid dari aula gelap ditugaskan untuk memantau area ini. Setiap kali Yang Ke ditantang, setiap kali dia tersingkir, dia akan menyadarinya. Sekali atau 2 kali, setelah berkali-kali, Xian Ningsang mulai memperhatikan pemuda ini yang hanya memiliki lapisan ketiga dari tubuh tempereng. Dia benar-benar ingin tahu dengan ketekunannya berapa lama dia bertahan sebelum meninggalkan pavilion surga. Dengan bakat dan kecepatan kultivasi seperti itu, dia sama sekali tidak cocok untuk tinggal di arena ini. Jadi seharusnya dunia manusia biasa adalah tujuannya. Orang-orang di bawah telah tersebar, hanya Yang Ke yang pingsan di tanah. Orang-orang datang dan pergi, waktu berlalu. Sosok Xian Ningsang berkedip dan dia menghilang di atas kanopi pohon. Saat Yang Ke bangun lagi, matahari sudah tinggi. Tidak ada rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan dia terhuyung-huyung. Yang Ke melirik ke kiri dan ke kanan dan menemukan bahwa tempatnya bukan lagi pingsan, tetapi di bawah naungan pohon terdekat. Ini sungguh aneh. Mungkinkah beberapa kakak senior menunjukkan kebaikannya hari ini dan membawa dirinya kembali? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Ke mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya. Samar-samar mengingat ada sosok kabur yang menggantung di depan matanya. Tapi ingatan ini telah kabur. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengetahuinya dengan jelas. Tapi di antara tempat dia sekarang berdiri dan di mana dia tidak sadarkan diri, ada jejak penyeretan yang jelas, dan jejak ini jelas dibuat dengan menyeret seseorang di tanah. Segera Yang Ke meraba punggungnya lagi, tiba-tiba rasa sakit yang membakar datang. Namun Yang Ke tertegun sejenak dan langsung menjadi geram. Sedikit niat baik terhadap dermawan yang telah melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama menghilang dalam sekejap. Orang ini pasti telah menyeretnya langsung dari sana. Kalau tidak, bagaimana punggungnya bisa terluka dengan kulit berdarah? Jadi lebih baik biarkan dirinya di sana dan abaikan saja. Yang Ke berpikir.
Saat dia tertekan, Yangke tiba-tiba menemukan bahwa tangan kanannya sepertinya sedang memegang sesuatu. Menunduk dengan ragu, tetapi melihat botol porselen kecil yang dibuat dengan halus sedang dipegang di tangannya. Apa ini? Vas porselen ini jelas bukan miliknya. Yangke tidak memiliki apa-apa di tubuhnya, kecuali pakaiannya. Itu adalah sapu untuk menyapu lantai. Bagaimana mungkin ada ini? Ada label pada botol porselen kecil, ada kata pada level. Yangke menatapnya dan bergumam. Krim pembekuan darah menghilangkan stasis. Yangke masih tahu tentang krim penghilang stasis, penggumpalan darah. Ini adalah plester yang digunakan oleh pavilion surga untuk mengobati trauma. Meskipun ini bukan obat yang tiada taranya, namun memiliki efek yang signifikan pada trauma. Umumnya, setiap murid akan membawa botol bersamanya jika terjadi kecelakaan. Dan sebotol plester seperti itu, harga di kantor logistik pavilion surga tidaklah murah. Sebotol nilai kontribusi 10 poin Zhongmen, tapi berapa banyak kontribusi yang dapat diperoleh Yangke dengan menyapu lantai selama sebulan? Ini baru jam 10, artinya nilai botol plester di tangannya ini setara dengan Yangke menyapu tanah selama sebulan. Siapa orang ini? Pada saat ini, Yangke tidak bisa menahan gelombang emosi yang ganas melonjak di kepalanya, dan rasa sakit di punggungnya tiba-tiba mereda. Sudah 3 tahun sejak dia datang ke pavilion surga, dan selama 3 tahun ini, Yangke terbiasa dengan kekejaman di antara para murid sekte ini, dan kekejaman dunia. Tapi memberikan salep, menggumpalkan darah, dan menghilangkan stasis, orang ini sangat menyentuh Yangke. Ternyata tidak semua murid sekte ini berdarah dingin. Mungkin sebotol plester trauma seperti itu bukan apa-apa bagi orang itu, tetapi bagi Yangke, itu adalah hal yang paling dibutuhkan saat ini. Ada pepatah yang disebut anugerah air yang menetes, yang tak terlupakan selamanya, dan akan makmur di masa depan, dan air mancur akan membalasnya. Yangke tergerak dan mencoba yang terbaik untuk mengingat sosok itu, tetapi sosok itu menjadi semakin kabur. Sebaliknya, gumpalan wangi samar tertinggal di ujung hidung yang bertahan lama. Apakah obat ini harum? Yangke tiba-tiba mendapatkan wawasan. Setelah menenangkan diri, dia meluruskan pakaiannya dan memasukkan botol pengental darah dan salep menghilang stasis darah ini ke dadanya dengan hati-hati. Yangke mengambil sapu di tangannya dan melanjutkan pekerjaannya menyapu. Memindai luar dalam, dia sibuk sampai siang, dan pekerjaan hari ini dianggap selesai. Menyeret tubuhnya yang lelah dan lapar, Yangke kembali ke gubuknya. Cedera akibat pertarungan di pagi hari belum ditangani. Meskipun Yangke lapar, dia hanya bisa menahannya dan menangani lukanya terlebih dahulu. Melepas pakaian hijau di tubuhnya, Yangke membawa baskom berisi air jernih untuk membasuh tubuhnya. Jika seseorang melihat kondisi fisik Yangke, dia akan terkejut. Tulang tubuh Yangke sangat lemah dan kurus. Tulang rusuk di antara perut terlihat jelas. Sepertinya tidak banyak daging di seluruh tubuh. Tetapi pada tubuh yang kurang gizi ini, penuh memar dan bekas luka. Bahkan hampir tidak ada tempat yang utuh. Di tantangan setiap 5 hari sekali, setiap kali dia dikalahkan, setiap kali dia tersingkir. Luka lama tidak memudar dan luka baru telah ditambahkan. Jika itu orang lain, tidak mungkin baginya untuk menahan rasa sakit seperti itu. Tetapi Yangke menahan, tidak hanya menahan, tetapi juga berlatih menyapu lantai setiap hari dan tidak terpengaruh oleh cedera ini sama sekali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.